Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di podcast kepada yang Misu. Baik, perkenalkan nama saya Febrian Saputra selaku Sekretaris Bidang Humas kepada yang Misu. Dan sebelah saya dari BJ. Oke, boleh saya panggil Habib ya? Oke Habib, kita ini berbincang-bincang sedikit Bib, tentang materi kita tadi Bib, yang tentang seminar leadership dan kerja akademik. Menurut Habib Bib, kan banyak nih pemimpin-pemimpin yang di luar sana yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi gimana tanggapan Habib tentang pemimpin ini dan bagaimana cara mengubah supaya mindset pemimpin ini kayak pemimpin Islam terdahulu? Saya percaya. Untuk bagaimana yang kita lihat terjadi di zaman kita sekarang ini, insya Allah berbagai macam negara banyak daripada pemimpin yang mungkin yang kurang amanah dari kita tidak katakan bukan orang yang tidak baik, tapi yang mungkin kurang amanah bagaimana kita sampaikan di dalam pembahasan kita tadi, karena tidak ada bukan jauhnya kita daripada ajaran baginda Nabi Muhammad. Kalau seseorang itu dia menjadikan mengaplikasikan di dalam kesehariannya segala aktivitasnya, baik di kantornya, di kampusnya, di rumah dinasnya, di pajaknya, di rumahnya dengan sesuai bagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, insya Allah maka sebuah tersebut akan berjalan dengan baik dan tentunya akan turun keberkahan dan manfaat tersebut akan menyeluruh kepada masyarakat setempat dan negara. Bagaimana untuk kita untuk menjadi generasi pemimpin yang mungkin seperti sebagaimana pemimpin dahulu, tentunya kita lebih banyak membaca lagi, mengkaji lagi tentang masa-masa kepemimpinan seperti para ulama rasyidin, juga para tabi'in seperti Khalifah Umar Abdul Aziz yang sampai kita sampaikan, kalau mereka itu betul-betul di dalam kesehariannya meniru meneladani apa yang Nabi Muhammad, maka otomatis insya Allah dia akan menjadi pemimpin yang amanah, yang jujur, yang adil sesuai yang kita inginkan. Tentunya intinya daripada pemimpin tersebut, pimpinan bukan hanya sekedar berbicara tentang, bukan hanya sekedar menunjuk ini menunjuk itu, tetapi yang namanya pemimpin itu harus mempunyai kebesaran hati. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, mereka itu bahkan menyokong dan mendorong rakyatnya itu untuk mengkritik daripada apabila kalau mereka itu melakukan kesalahan, sehingga rakyat tersebut merasa diayomi dan mereka merasa nyaman dan mereka merasa adil. Walaupun itu bukan karena otoritas yang dilakukan, karena ia bentuk daripada kerendahan hati sang pemimpin tersebut, yang menerima akan kritik-kritik daripada rakyatnya, dan itu harus dimiliki oleh dua seorang pemimpin. Terima kasih. Yang Habib bilang kan, yang meladani kelompok masjid kan banyak nih Bib, dari kalangan mahasiswa aja lah Bib, bahasa kita lari ke atas itu macam gubernur, wali kota, jadi kita lari ke kalangan mahasiswa. Banyak orang-orang yang di Medan ini buat Bib, dapat komen, banyak orang yang di Medan ini mengaku sebagai ketua gitu, jadi yang Habib lah gitu, ketua yang menurut sesuai dengan syariat Islam itu bagaimana Bib? Ataukah dia yang selain pada ketua atau yang merendahkan dirinya, yang bagaimana menurut Habib begitu? Kembali lagi seperti ini, mungkin karena kita tergantung di daerah kita di mana. Seperti halnya kita sekarang berada di Medan, ya itu kayak panggilan lumrah bagi ketua ya. Mudah-mudahan dengan kalimat baik tersebut menjadi doa, menjadi ketua beneran. Nah, harapan yang pasti ya ketua, pada hakikatnya ya yang dikatakan seorang ketua ataupun pemimpin itu sama seperti pemangku sebenarnya, pemangku ataupun khodim, pembantu yang melayani, bukan hanya dia itu untuk dilayani sebagaimana yang kita sampaikan tadi, ya, seperti Sayyidina Umar keliling ronda setiap malam, ya,
lihat daripada rakyat-rakyatnya yang membutuhkan, langsung datang sendiri tiap malam. Kalaupun andai kata seperti kita di dalam organisasi, contoh di kampus kita ini ada yang ditunjuk sebagai ketua, itu harus dia membentuk daripada kestrukturan seksi-seksi yang akan dengan kerjasama tersebut berjalannya sebuah organisasi yang akan demi kemajuan dan kemanfaatan yang sangat luar biasa. Contoh layaknya seperti organisasi di dalam pondok pesantren, kita contohkan misalnya. Kalau di pondok pesantren biasanya itu kalau ada seorang pemimpin, pasti di situ nanti juga ada yang namanya sekretaris pondok, ada bendahara pondok, ada bagian tarbiyah, ada bagian kismurugo, ada bagian nanti seksi keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan. Sebagaimana kami dulu waktu di pondok di dalam begitu, baik dari jenjang yang paling atas yaitu para asatid, para tuan guru, kemudian juga para senior seperti kalau kita di sekolah itu OSIS ya. Kami di pondok itu ada namanya yang jenjang akhir itu kalau sekali 3 alia itu namanya Orsada, organisasi santri dakwah. Mereka lah yang di situ ada ketua dan ada wakil, begitu juga nanti mereka yang akan membentuk kabinet-kabinet seperti yang kita jelaskan tadi, keamanan, ketertiban, seksi dakwah, seksi lugah, ya, seksi kebersihan, seksi kesehatan. Masing-masing mempunyai koordinator, kita kumpulkan koordinator tersebut, kemudian kita musyawarah di situ, kita kasih tahu begini teknisnya, begini cara kerjanya, kinerjanya begini kita bacakan sampai mereka paham. Kemudian kita berikan ruang apabila mereka ada ingin bertanya ataupun memberikan usulan. Setelah difixkan masing-masing nanti setiap koordinator yang kita bentuk, yang sudah kita tunjuk oleh yang ditunjuk oleh ketua, maka dia akan mencari anggotanya masing-masing. Setelah itu ya sudah pastinya bergerak tidaknya daripada masing-masing seksi yang sudah ditunjuk oleh ketua tergantung kepada ketua tersebut. Masya Allah. Jadi enggak asal dipanggil ketua, tapi jangan dibilang ketua aja, tapi hatinya harus jangan mau dilayani tapi melayani, gitu ya. Nah, gitu. Oke. Closing statement dari Habib, bagaimana harapan Habib itu untuk bagi mahasiswa yang ada di Indonesia ini dan untuk kedepannya bagaimana? Untuk bagaimana ya, untuk sebagai closing kita, intinya di akhir zaman ini adalah zaman yang penuh fitnah dan penuh prasangka. Orang seenaknya dan segamblangnya untuk mengecam seseorang begini, seseorang begitu. Makanya di antara yang harus kita jaga daripada diri kita di akhir zaman ini adalah menjaga lisan kita. Kenapa? Lisan itu sebagaimana dikatakan oleh salah satu sahabat, lisan itu bagaikan binatang buas. Jikalau engkau memeliharanya dengan baik, maka dia akan jinak. Jikalau Anda tidak bisa memeliharanya dengan baik, maka dia akan merekam. Kan? Jangan sampai kita gunakan lisan kita gampang untuk mencaci orang, mengucilkan orang, menghinakan orang. Maka dari itu, kalau kita bisa amalkan, jadi hidup kita senang. Ya, tadi yang pertama kita sampaikan, jangan pernah merasa lebih dari satu orang pun, dari makhluk Allah manapun, baik kepada hayawan. Yang kedua, kita jangan pernah tidak suka ataupun benci kepada siapapun. Yang ketiga, kita kasih sayang kepada semuanya. Yang keempat, kita kasih sayang kepada keluarga. Namun apabila 4 perkara ini PR kita sebelum ajal kita datang, kita lakukan, insya Allah kita akan selamat di akhir. Luar biasa. Itulah kira-kira closing statement dari Habib kita yang dari pesantren Darus Sholihin Binjai. Kita tunggu video-video berikutnya dengan materi luar biasa. Tetap bersama kami di UKDM ISU, di channel YouTube UKDM ISU. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.